الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الله مسلمين وإياكم تقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sedang dimuliakan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa yang datang bertubi-tubi tanpa henti kepada kita, dan tidak mungkin atau mustahil sebanding dengan amalan-amalan kita atau ibadah kita. Nikmat Allah begitu besar, begitu dahsyat, begitu luas. Jadi kalau kita bandingkan ibarat air hujan yang deras turun ke tengah-tengah kita, sementara amalan-amalan kita baru hanya setetes air hujan saja. Itu bila kita bandingkan amal ibadah kita dengan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Yang kedua, kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diberikan predikat sebagai muttabi, pengikut Rasulullah SAW, dan layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah di yaumul hisab. Hadirin yang rahimakumullah, bulan Desember akhir ini seringkali disebut sebagai bulan liburan, karena hampir semua lembaga pendidikan libur secara nasional. Bukan hanya mahasiswa atau siswa, tapi juga guru-guru dan semua kalangan. Itu yang disebut dengan cuti bersama menjelang akhir tahun ini, bahkan seminggu sampai sesudah akhir tahun atau tahun baru nanti. Kita harus berbicara tentang apa yang disebut dengan liburan atau wisata di dalam Islam. Ini harus jadi panduan. Dalam Al-Quran surat Tabarak atau Al-Mulk Allah menjelaskan ayat 15, 16, 17. Walladzi ja'ala lakum al-ardha dalulan. Sungguh Allah telah menjadikan bumi ini dalulan, dimudahkan segala urusan, dimudahkan semuanya. Famshu, maka bertamasyalah kalian. Famshu itu dari kata masya, berjalan. Kata tamasya itu dari bahasa Arab. Famshu, maka berjalanlah, maka bertamasyalah kalian. Fi manakibiha, di seluruh penjuru ini. Wa kulu min rizqi, dan silahkan kalian berkuliner, memakan, mengkonsumsi rezeki dari Allah yang sumbernya sangat luar biasa. Makanan-makanan yang utama nasional, makanan Nusantara, makanan di Indonesia, termasuk makanan Sunda dan sebagainya, disediakan oleh Allah. Silahkan kalian konsumsi dan silahkan kalian nikmati. Wa kulu min rizqi. Tapi ujung ayatnya menyatakan wa ilaihin nusyur. Diingatkan oleh Allah bahwa kamu semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Semua ada tanggungannya di hadapan Allah. Yang kedua, ayat selanjutnya Allah nyatakan ta'amintum man fis samai ay yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Kalian boleh senang berwisata, kalian boleh senang liburan, tapi ingat hati-hati, karena bumi ini, alam semesta ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
Dan harus kita sadari, dan ini amatan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, bahwa Desember akhir dan awal Januari seringkali terjadi yang disebut dengan bencana alam yang menggenggam alam semesta dan bumi ini hanya Allah. Ayat sifat itu berapa faedahnya. Boleh jadi kata Allah sekali-kali aku akan jungkir balikkan bumi ini. Faidah dia tamur, maka kalian akan merasakan gempa yang sangat dahsyat. Hati-hati. Boleh kulineran, boleh wisata, tapi senantiasa harus dipahami dan diresapi dan diamalkan zikrullah. Amaminkum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiban. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa. Boleh jadi nanti langit akan menghantam bumi dengan meteor. Hujan berbatu, itu adalah hujan meteor. Boleh jadi suatu saat bumi akan dihantam dengan hujan meteor. Pasal tak boleh kefir. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Jadi ini ayat menyatakan bahwa boleh kita bersenang-senang, tetapi semua dalam koridor syariat. Al-Ta'idun, Al-Adilun, Al-Hamidun, As-Sahihun. Lihat dalam surah Al-Tawbah. Kita ini orang-orang yang harus bertaubat, beriman, memuji-muji kepada Allah. As-Sahihun, dan orang yang senantiasa lawatan jalan-jalan atau berwisata. Tetapi diiringi dengan ar-rafi'un sambil rukuk, as-sajidun sujud, al-amiruna bil ma'ruf, dan senantiasa dalam perjalanan itu lakukan dakwah. Kalau disebut dengan memerintahkan kepada kebaikan, an-nahun 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran. Al-hafizun, dan juga memelihara hududillah, aturan-aturan Allah, syariat Allah, batas-batas yang telah dikeluarkan menjadi undang-undang Allah kepada kalian. Jangan lakukan kemaksiatan. Jadi as-sa'i'un, orang yang berikhtiar, berwisata, jalan-jalan, tamasya, itu harus hafizun, harus memelihara batasan-batasan dari Allah, aturan-aturan baik yang datang dari Allah, sehingga kita tetap dalam koridor syariat. Bahkan wisata itu bisa jadi belajar. Anak-anak kita yang belum fikih, yang tahu tentang fikih, sholat misalnya, bagaimana sholat dalam safar, dalam perjalanan, bisa diajarkan pada saat kita melakukan tamasya. Bagaimana sholat dalam kendaraan, bagaimana jamak dan qasar hukumnya, dan bisa diajarkan. Termasuk bila-bila kita berwisata ke tempat-tempat bersejarah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul kafirin. Oleh kalian bersir, berjalan, berisrah, lakukan perjalanan sejauh mana, sejauh mungkin. Tapi ingatlah, perhatikan oleh kalian kesudahan orang-orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat dusta, kedustaan dalam agama ini. Atau al-mujrim, anzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Atau kalian bisa menyaksikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan. Mungkin ke Jawa Tengah kita pernah melintasi sebuah wilayah di Banjarnegara, ada yang disebut dengan dusun Nagetan. Ada satu dusun yang ditimpa oleh gunung karena kelakuan masyarakat di situ pada saat mereka panen, bukannya bersyukur kepada Allah, tapi melakukan minum, mabok-mabokan, dan berzina antar sesama mereka, bahkan terjadi terjadi homoseksual di kalangan mereka. Allah hancurkan mereka, kampung, satu kampung ditutup oleh gunung. Persis seperti Pompei di Yunani, persis seperti kejadian terhadap kaum Nabi Lut yang ada di perbatasan Laut Merah dan Jordan. Jadi hadirin Allah, boleh kita berwisata, tapi harus menjadi orang rakiun dan sajidun, orang yang ajahidun, orang yang a'adun, orang yang hamilun, memuji Allah, bertaubat, rukun, sujud. Bahkan kita disampaikan sujud di tempat-tempat alam semesta, alam atau view-nya yang indah, dirasakan lebih merasa lebih menghayati akan keindahan dan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah. Jadi inilah panduan kita
ingat bahwa menjelang akhir Desember ini kita harus hati-hati karena sudah dibicarakan oleh para pengamat, oleh para ilmuwan bahwa Indonesia ini adalah negara yang disebut dengan Ring of Fire. Sekelilingnya dari mulai Sumatera sampai ke Papua dikelilingi dengan gunung-gunung berapi. Bahkan gunung ini sudah mulai banyak yang erupsi. Gunung Salak kemarin sempat gempa beberapa kali. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang mengamalkan 7 gunung meletus. Bila sekaligus 7 gunung meletus, maka alamat terjadi gempa yang sangat dahsyat di bumi Nusantara ini. Ini hati-hati. Oleh karena itu, liburan harus dijadikan sebagai wahana buat kita semua berzikir kepada Allah. Apapun harus berzikir kepada Allah. Apapun harus menjadi pengingat kita kepada Allah dan menjadikan kita senantiasa mendekat takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membina dan membimbing kita senantiasa di dalam yang lurus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa mutabi'in ala na'am. Wa ya ibadallah musini wa yakum yataqallah wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari senantiasa mendekat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, senantiasa beriman dan bertakwa, karena tidak tahu ajal kapan menjemput kita dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan detik-detik terakhir napas yang akan mereka keluarkan atau ajal menjemput mereka. Mudah-mudahan semua kita dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم واسترنا بسترك الجميل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يعظكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Capek. Nanti lebih mentah.